Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi daur fosfor. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi dari kelompok kami. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Katriana Sari, Muhammad Marcos Evanas, Bunga Hevita Sari, Salsabila Aulia Rahab, Nafila Ramadhani Putri, Aska Faunia Faina, Nadira Sabita Fandi, Muhammad Iksan Al-Fatih. Awal mula sejarah ditemukannya fosfor yaitu oleh ilmuwan berasal dari Jerman bernama Henning Brand. Setelah penemuan tersebut, ilmuwan tersebut kembali melakukan uji coba sebanyak 50 kali pada tahun 1669 Masehi. Sehingga didapatkannya senyawa fosfor melalui cara penyulingan pada penguapan urin manusia. Adapun hasil dari penemuan tersebut kemudian diberi bernama Latin yaitu fosfor, yang memiliki arti pembawa terang atau memiliki cahaya. Nama tersebut dianggap sangat sesuai mengingat senyawa tersebut memiliki keunikan serta kemampuan bercahaya di tempat gelap. Selanjutnya, pengertian daur fosfor. Daur fosfor adalah proses perubahan fosfat dari yang semula fosfat anorganik menjadi fosfat organik, kemudian kembali menjadi fosfat organik secara kesinambungan dan tanpa jeda. Selanjutnya, proses daur fosfor. Siklus fosfor umumnya terjadi dalam 3 tahapan yang terjadi secara sangat lambat di alam. Adapun penjelasan skema siklus terjadinya daur fosfor sebagai berikut. Yang pertama itu proses pelapukan. Bisa dilihat di sini ada pelapukan batuan. Proses pertama yang mengawali terjadinya siklus ini adalah saat adanya proses pelapukan yang biasanya sering terjadi di dalam batuan. Saat suatu batuan yang memiliki kandungan fosfor terkena tetesan air hujan, maka batuan tersebut pun akan melepaskan ion fosfat serta mineral lainnya. Pelapukan yang terjadi ini seringkali disebabkan oleh proses alamiah dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti cuaca, erosi, yang membuat fosfor berubah posisi menjadi ke tanah dan juga hujan. Proses yang selanjutnya ialah penyerapan oleh makhluk hidup. Penyerapan oleh makhluk hidup ini dimaksud ialah hewan ataupun manusia. Pada hewan yang bersifat karnivora, maka mereka akan menyerap fosfor tersebut ketika mereka melahap karnivora lain. Sedangkan pada manusia dan hewan dengan sifat herbivora, maka mereka akan memperoleh fosfor tersebut dari kandungan makanan yang mereka makan. Hal tersebut karena fosfat yang sudah ada di dalam tanah dimanfaatkan oleh jamur, mikroorganisme, dan tumbuhan lain. Ketika fosfor sudah diserap oleh makhluk hidup, maka mereka pun akan kembali mengeluarkannya menuju pada alam dengan cara proses dekomposisi atau penguraian. Umumnya fosfat organik akan kembali menuju air atau tanah. Sedangkan fosfat yang sebelumnya sudah masuk dalam hewan atau tumbuhan akan diuraikan oleh pihak dekomposer. Hewan atau tumbuhan tersebut sudah mati. Setelah itu, bakteri yang ada di dalam tanah akan melanjutkan proses daur fosfor dengan membelah beberapa bahan organik tersebut menjadi bentuk fosfat sehingga bisa diserap kembali oleh tanaman. Sementara itu, fosfor yang ada di dalam air pun juga akan terus melanjutkan siklusnya hingga mengarah menuju lautan. Manfaat daur fosfor. Proses daur fosfor memiliki beragam manfaat yang berguna untuk kehidupan, seperti bermanfaat untuk menjaga dan membersihkan korosi pipa, bahan untuk pembuatan pupuk, pestisida, deterjen, kembang api, pasta gigi, bahan peledak dan korek api, membantu proses dalam tubuh makhluk hidup seperti metabolisme lemak, karbohidrat, dan asam nukleat, menjaga basa tubuh atau homeostasis asam sebagai penyangga tubuh, membantu proses pelepasan energi dari dalam tubuh, dan lain-lain. Selanjutnya, peran daun fosfor. Terdapat berbagai peranan daun fosfor, beberapa diantaranya adalah bagian dari molekul yang menyimpan energi seperti ADP, GDP, ATP, dan lain-lain. Biasanya ditemukan di dalam tulang berbentuk kalsium fosfat. Diperlukan untuk menyampaikan pesan tentang informasi gen dan berguna bagi makhluk hidup untuk membebaskan energi. Dampak buruk daur fosfor atau juga dampak negatif daur fosfor. Inilah beberapa dampak kegiatan manusia pada daur fosfor, diantaranya yakni karena fosfor menjadi bahan pembuat ledakan, maka jika tidak digunakan dengan bijak bisa menimbulkan ancaman yang berbahaya bagi manusia.
Kedua, gas fosfor mempunyai kemampuan untuk menempel di paru, usus, dan kulit secara berkepanjangan. Apabila tidak segera diatasi, maka bisa menyebabkan rasa nyeri, berkepanjangan, atau bahkan meninggal. Yang ketiga, apabila penggunaan fosfor dilakukan secara berlebihan bisa mencemari air. Yang keempat, yaitu yang terakhir, fosfat bisa menjadi penyebab eutrofikasi perairan laut dan pantai. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.